Mewujudkan mimpi kekasihnya membuka bisnis toko bunga. Astaga. Hingga liburan sang kekasih. Namun sejak April 2024 bulan kemarin ya, Tanzu mulai memperlakukannya dengan dingin dan meminta putus dari pria yang selama ini membiayainya. Ya, 跟我闺蜜根本就无关，所以大家不要再说我闺蜜了，嘴下留情。 Aku ingin makan McD, kata Fat Cat ya. Ceweknya cuma jawab, makanlah. Enteng banget lak-lakan lu Tanju. Tapi saya sudah memberi semua uangku, bisa belikan untukku. Balasannya ketus banget, jika nggak punya uang bekerjalah lebih banyak. 원래 렉감 줄까? Mampir ke hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh? 아, tapi jam 2 pulau. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Bolu dan Pakun Abu absen. Dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Cengkling. dicengkling. Yo, Yes. today kali ini kita akan bahas permasalahan yang viral dari perkonten kreatoran ya. Ada yang pertama Fat Cat, mungkin beberapa Santu People ada yang tahu masalah yang viral Fat Cat, dan yang kedua konten kreator Korea Jia. Nah, apa dulu Fat Cat dulu kali yang pertama ya. Oke. Meluncur. Cus. Ini viral banget di TikTok dari JTD Insider. Ada kisah tragis ya, kisah percintaan tragis dari konten kreator asal China ya, Fat Cat ya. Di sini ada caption, akhiri hidup gamer China Fat Cat rela hemat dan transfer uang miliaran demi pacar sampai tidak bisa beli McD untuk dirinya sendiri. Kayak gimana sih kronologis tragisnya sampai semua warga masyarakat pada datang ke tempat lokasi dia, mohon maaf, bundir gitu. Nih meluncur dulu nextnya. Ini ada Viti di jembatan tempat Fat Cat mengakhiri hidupnya itu dikasih bingkisan makanan, bunga, McD segala macamnya ya, sebagai tanda para masyarakat ikut berduka dan sedih gitu atas wafatnya beliau gitu ya. Nah, ada caption, ribuan paket makanan cepat saji dan ribuan tangkai bunga berjejer di jembatan Yangtze sebagai bentuk duka atas kematian Pang Mao alias streamer game Fat Cat 21 tahun ya. Pria yang memiliki kisah cinta berujung maut di dasar sungai Chongqing, China. Nah, ini kurang ajar nih si bajingannya nih. Nih, kisah cinta Fat Cat menjadi viral ketika ia menjalin hubungan dengan wanita yang berusia 6 tahun lebih tua darinya, yang ia kenal melalui game namanya Tanzu. Jadi si Fat Cat tuh umurnya 21. Nah, si bebegik sawah ini Berarti 27 loh. Iya, 27. Walaupun baru bertemu 2 kali selama menjalin hubungan hampir 2 tahun. Udah kayak tahun baru. Setahun sekali iya, gitu. ngalah-ngalahin Bang Toib. Setahun sekali kan, berarti hubungannya 2 tahun baru ketemu 2 kali ya. Fat Cat sudah menunjukkan keseriusannya hingga membuat dirinya sendiri menderita. Menderita seperti apa sih? Ini Fat Cat kerja keras hingga, mohon maaf, muntah darah dan makan makanan termurah ya. Oke, di sini ada foto dia. Kan saya tidak ingin memakan sayur terus, saya ingin makan McD. Itu foto harapan terakhirnya gitu kan. Nah, demi mewujudkan janji menikahi Tanzu, si bebegik sawah ini, di tahun kedua mereka berpacaran, Fat Cat rela bekerja sampai, mohon maaf, muntah darah dan hanya menghabiskan 10 yuan atau 20.000 per hari untuk makan. Ya Allah. Sebegitunya gitu demi bisa mengejar waktu gitu kan, buat sang pujaan hati yang kayak bebegik sawah dan gak tahu diri itu kan. Nah, Fat Cat rela hanya makan sayur, makanan yang tidak disukainya setiap hari. Pertama poinnya sayur itu dia udah nggak suka banget kan. Dia rela karena mau nggak mau itu yang paling murah gitu. Demi dia bisa ngirit, bisa menabung, bisa memberikan uang, kebahagiaan segala macamnya untuk pujaan hatinya. Nah, di foto profil akun media sosialnya bahkan ditulis, saya tidak ingin makan sayur lagi, saya ingin McDonald ya. Itu karena makanan cepat saji ini menjadi barang mewah untuknya. Astaga. Ya karena budget makan buat dia sendiri 20.000 gitu. Tolonglah.
Oke, ini lanjut lagi. Ini foto bebegik sawahnya. Mm-mm. Ditransfer 510.000 yuan atau setara dengan Rp 1,1 miliar selama berpacaran tanpa menyisihkan uang untuk dirinya sendiri. Ya Allah. Jadi kemungkinan karena udah cinta mati, si bebegik sawah ini banyak minta gitu. Iya. Ya si Fat Cat sebagai pria yang mau menunjukkan rasa cintanya gitu, dia kerja keras mati-matian gimana buat nyenengin dengan harapan cintaku ya tidak bertepuk sebelah tangan gitu kan. Iya. Nah, seluruh uang berupa gaji dan pendapatan lainnya selama streaming Fat Cat kirimkan ke Tanzu untuk membayar tagihan. Udah dalam bentuk Astaga. tagihan, yuk. Memang bebegik sawah si Tanju. Mewujudkan mimpi kekasihnya membuka bisnis toko bunga Astaga. hingga liburan sang kekasih. Namun sejak April 2024 bulan kemarin ya, Mm-mm. Tanzu mulai memperlakukannya dengan dingin dan meminta putus dari pria yang selama ini Ya membiayainya. Allah. Dapat modal bisnis, Iya. dapat tiket liburan ya, Mm-mm. dapat barang ini itu. Bayar tagihan. Bayar lagi kan. tagihan. Padahal itu kalau misalnya mungkin ya Mang dari hasil dia streaming kalau nggak dikasih ke dia ataupun dikasih sebagian aja deh gitu, dia bisa makan enak gitu kan. Dan kayaknya nggak perlu deh dikasih 1,1 M loh. Iya itu banyak banget. Iya, tolonglah. Nah ini chat terakhirnya yang ngenes. Hmm. Aku ingin makan McD kata Fat Cat ya. Ceweknya cuma jawab makanlah. Enteng banget lak-lakan lu Tanju. Tapi saya sudah memberi semua uangku, bisa belikan untukku. Balasannya ketus banget, jika nggak punya uang bekerjalah lebih banyak. Perkara paling kalau dirupiahin gocap. Iya, tolonglah. Gak sebanding dengan apa yang udah dia kasih semuanya gitu kan. Makanya nih minta dibelikan McD karena nggak punya uang. Suatu ketika Fat Cat meminta Tanzu membelikan McD. Oke, karena nggak punya uang, tuh jawaban disuruh kerja lebih keras. Lu tagihan aja dibayarin pacar lu Tanju. Lanjut lagi. Nah di sini Fat Cat memutuskan untuk mengakhiri hidup ya. Merasa masih nggak berguna buat kekasihnya, Ya segitu cinta matinya ya. Mungkin dia polos, tulus, mungkin bisa dibilang juga si Bucin Tanju ini banget. cinta pertamanya gitu kan. Iya. Fat Cat memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan melompat dari jembatan Yangtze pada 11 April ya. Oke, 2 hari lagi itu tepat sebulan ya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Fat Cat bahkan mengirim 760 tangkai bunga yang melambangkan 760 hari cinta mereka dan mentransfer 66.666 yuan atau 148 juta untuk Tanzu. Jadi Masih kemungkinan kalau aku lihat dia masih bisa ngetransfer segini dan membelikan jumlah tangkai bunga segini. Chat ini tuh hanya mengetes. Iya. Iya, kemungkinan si Fat Cat tuh seberapa mau sih dia berkorban buat gua? Di paling gocap gitu. Iya, tapi apa ya kalau yang di next slide-nya itu deh Mang. Dia bilang masih ngerasa nggak berguna katanya. Padahal aduh itu Iya, itu lebih ke si Tanjunya yang nggak tahu diri, sulit. Sih. Nextnya lagi, nah ini nih penampakan si Tanju ya. Tanju justru membuat konten di hari, bisa baca sendiri ya. Tanju diketahui mengunggah konten dirinya menari setelah kematian Fat Cat. Ya Allah. Kisah Fat Cat dan aksi Tanju menuai kecaman dari warga China hingga internasional. Dianya malah apa ya? Bikin konten yang seolah-olah kayak kesenengan gitu, kayak gua udah nggak di Uber udah nggak di apa namanya diganggu lagi gitu ibaratnya. Emang kurang ajar nih si Tanju nih, mukanya juga muka AI gitu ya. Nah ini ada warga yang penuhi jembatan Yangtze, tinggalkan makanan, bunga dan pesan untuk Fat Cat ya. Banyak orang yang merasa iba dengan Fat Cat dan memutuskan untuk memberi bunga. Membawa makanan yang diinginkan di saat terakhirnya, namun tidak dipenuhi oleh Tanzu hingga menulis pesan indah untuk Fat Cat di atas jembatan di pinggir sungai Chongqing. Last slide, teman-teman gamer juga pada ngasih apa ya ibaratnya penghormatan terakhirnya dengan di dalam game ada sebuah jembatan, semua pada begini tuh bisa dilihat bawa bunga, bawa McD, pada berkumpul gitu di area jembatan ini gitu dalam game nih. Ngeliat kayak gini sedih banget sumpah. Nah aku tadi sempet nyari-nyari kan, sempet aku baca juga, tidak tahu kebenarannya, cuman ada keterangan yang katanya si Tanzu ini tidak bisa dipolisikan.
Karena sebelum meninggoy si Fat Cat kayak bikin keterangan di atas materai bahwa meninggalnya dia tidak ada hubungannya gitu. Kayak ngebersihin nama si Tanzunya. Masih loh. Masih Maksudnya sampai detik terakhir gitu. Dia udah disakitin segitunya gitu kan, udah dimanfaatin, udah disakitin sebegitunya, tapi masih mau melindungi si Tanju. Itu yang bikin akhirnya warga setempat juga warga internasional tuh bersimpati. Ini kita meluncur ke TikTok dulu nih. Cus. Ninyo. Yes. Masalah Fat Cat ini berawal aku tahu dari konten kreator TikTok nih Chersan nih. Kita dengerin ya rangkuman ceritanya dia, siapa tahu nanti detail dari CTD Insider ada yang kelewat gitu kan. Dengerin ceki-ceki wow. Play. Makanan ini bertebaran di FYP kalian, tapi kalian gak tahu apa yang sedang terjadi. Sini gue kasih tahu. Ini adalah kasus yang lagi trending banget di Cina sana dan semua orang itu lagi berempati dan juga korbannya itu masih muda banget, pemain game profesional. Nah, nama profilnya itu gitu ya, si cowok adalah Fat Cat dan juga ceweknya itu adalah Tanze. Mereka berdua ini pacaran dan ketahui kalau misalnya ternyata ceweknya ini suka banget mintain uang kepada cowoknya. Selama 2 tahun mereka bersama gitu ya, si ceweknya ini cuma pengen ketemu 2 kali sama si Fat Cat tersebut dan juga dia itu minta duit sampai segini banyak, kurang lebih kayak 1 miliaran gitu. Duit 1 miliaran itu kan gak sedikit gitu ya, yang ngebuat sampai si Fat Cat ini bener-bener hidupnya tuh kayak susah banget. Dia sehari-hari kayak cuman ngehabisin 10 yuan. 10 yuan tuh kayak sekitar 20 ribuan gitu untuk makan. Nah gak cuman itu, si ceweknya ini juga kayak dikabarin kalau misalnya dia tuh kayak memanipulasi si cowoknya, terus habis itu suka minta-minta uang. Pokoknya kayak bener-bener mempermainkan perasaan si cowok tersebut. Nah karena nggak kuat dengan keadaan tersebut, akhirnya si Fat Cat ini memutuskan untuk kayak melakukan bundir gitu ya di sungai yang kalian lihat tadi di jembatannya itu. Makanya banyak orang ngasih makanan di situ karena kayak permintaannya Fat Cat yang terakhir itu kayak gue pengen dong dikirimin makanan dari lu gitu. Tapi si ceweknya tuh kayak seakan-akan kenapa lu udah kehabisan duit gitu-gitu. Nah yang ngebuat masalah ini rame juga gitu ya, si perempuan yang mengaku sebagai Tanze gitu kan, dia itu tiba-tiba bikin video permintaan maaf kayak gini. Kalian lihat sendiri bajunya, oke ya kan. Terus dia bilang kalau misalnya dia tuh kayak udah mengembalikan uangnya kepada keluarganya si Fat Cat. Terus dia juga cerita kalau misalnya dia tuh minta maaf dan dia juga kayak nunduk di video itu 90 derajat. Nah kirain setelah adanya video permintaan maaf itu gitu kan, netizen banyak yang maafin dia, tapi ternyata netizen itu malah semakin marah lagi dan juga bilang kalau misalnya kayak ini cewek bener-bener deh ya minta maaf kok bajunya begitu, terus abis itu juga nggak kelihatan mimiknya kayak menyesal dan lain-lain. Nah akhirnya si Tanze itu bikin permintaan maaf lagi dan juga kayak pakai baju yang kayak gini dimana semuanya ketutup gitu kan. Terus ceweknya itu juga kayak bilang kalau misalnya dia bener-bener menyesal banget dan dia itu udah kayak kena mental gara-gara masalah ini, dan dia juga bilang kalau misalnya dia tuh tidak berniat melakukan hal tersebut kepada Fat Cat. Nah tapi sampai saat ini netizen tuh kayak nggak percaya sama si cewek ini karena kayak dia tuh udah ketahuan manipulatif gitu loh dari chat-chatnya, dan juga kayak dia kelihatan jelas banget kalau dia tuh mintain duit dari si Fat Cat tersebut. Tuh bayangin aja mereka pacaran selama 2 tahun tapi kayak ceweknya cuma pengen ketemu selama 2 kali tapi mintain duit mulu sampai miliaran. Nah kurang lebih rangkumannya kayak gitu, segitu aja dari gue. Gimana pendapat kalian? Silahkan terus kolom komentar, oke? Peace, love, and go! Gak bermaksud tapi kok ya 2 tahun dimanfaatin terus, gimana ceritanya? Betul, dan ini pun sebenarnya terungkap itu dari kakaknya Fat Cat. Setelah meninggal gitu kan, kakaknya tuh ngecek handphonenya dan barulah terungkap dari isi chatnya bahwa dia dimanfaatkan oleh seorang bebegik sawah gitu kan, yang potongannya kayak AI. Ya nggak tahu, aku juga tadi ngelihat video permintaan maaf di awal, nanti kita play ada videonya juga kan. Itu tuh dia minta maaf setelah dihujat netizen. Jadi wajar menurutku ketika netizen mikirnya gini, lu mah minta maaf bukan karena lu menyesal atau merasa bersalah, tapi karena lu takut sama netizen gitu loh. Karena nggak mau dihujat gitu nggak kan. Nggak mau, blok. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, Yes. video permintaan maaf yang pakaiannya kayak mau hangout. Aku nggak ngerti ya, mungkin dia mau memamerkan pahanya, kakinya yang jenjang gitu atau kayak gimana, nggak ngerti. Ceki-ceki wow. Play. 大家好，我就是谭竹。今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫，是我没能够好好珍惜你。我现在只想和你和好，你回来好不好？是我辜负了你的真心，对不起。我是谭竹的闺蜜雅丽，我想在这里说一件事情哈。他们的这份感情早晚都会结束的，因为他这种人跟谁谈都是一样的结果。他内心太脆弱了，跟我闺蜜根本就无关，所以大家不要再说我闺蜜了，嘴下留情。 Enggak, aku gak suka banget sama temennya. Enggak, pertama nih ya, aku curiga ini beneran gak sih? Atau AI kok kaku banget gitu?
Apa harus kita beliin counterpane gitu biar dia relax gitu apa kayak gimana? Ya aku nggak terima sih tadi waktu dibilang iya dia tuh terlalu rapuh, jadi kayak ini tuh nggak ada hubungannya sama Tanju. Ya aku nggak terima dia ngomong kayak gitu. Ya udah tahu rapuh ya jangan disakitin lah gitu, mikir. Iya, ini mah jelas-jelas si ceweknya manipulatif, jelas-jelas memanfaatkan. Lu Iya. perkara dia pembeli McD nih. Aku nggak tahu ya, pikiranku gini. Kalau misalkan tadi itu sebuah tes chat terakhirnya ya. Dan dia mau ngebeliin gitu ya, perkara ngeluarin gocap 50.000. Ya. Itu sih uang terakhirnya pasti ditransfer gitu. Iya. Ya berarti kayak makasih ya udah meragukan, karena kan ada info kalau katanya si Tanju ini selingkuh dan mau menikah dengan pria lain. Ya Allah. Yang pastinya lebih kaya mungkin ya. Iya. Gitu. Yang akhirnya dari sejak April itu mulai merenggang dah hubungannya. Tolonglah. Ini temennya lu gak usah sosok ikut-ikutan lu dirujak sama netizen. Iya, pakai nyalahin Iya, Fat Cat lagi kan. pakai ngegas lagi. Iya. Jujur nyalain temen gua gitu. Apa sih lu? Udah gitu udah ngegas kan, terus kasihanilah gitu kayak apa sih? Biji lu nggak diajakin, gak usah ikutan lu. Lanjut lagi. Lanjut. 嘴下留情。我就是摊主，我和猫猫分手，我当时只是想测试它到底还爱不爱我。我没想到曾经对我最好的人、最爱我的人会去做这样的傻事。猫猫，你为什么要离开我？ Terlalu banyak drama di sini. Dia bilang waktu minta putus katanya hanya menguji, hanya menguji. Lu pikir apa? Lu siapa, dosen penguji pakai nguji gitu. Dengan dia ngetransfer kayak gini, makan ngebela-belain makan sayur, apa kurang teruji gitu ketulusan cintanya? Kayak bisa mikir gak sih gitu kan? Ini orang beneran, aku curiga AI robot-robot kalau nggak filter gitu loh. Karena terlalu kaku gitu untuk ukuran orang. Iya mungkin ini Mang, maksudnya aku memikirnya ya memang ini orang beneran gitu kan, tapi ya mungkin karena memang dia tidak merasa menyesal, jadi kayak ya udah acting aja gitu, actingnya tapi kaku gitu loh. Itu aja tadi kan yang di terakhirnya dia, kenapa kau meninggalkanku, terus langsung gini kayak apa sih gitu. Blok, si Tanju blok. Coba kita kasih nextnya. Cus. Ini ya. Yes. Kalau rangkuman dari Andre Yudias, konten kreator TikTok, pengen tahu Mamang ceki-ceki wow. Play. Sumpah lo harus tahu cerita tentang Fat Cat yang lagi viral banget di Cina. Kalau kalian orangnya bucin, wajib banget tonton video ini buat jadi pelajaran. Oke, jadi ada seorang pria yang namanya Pang Mao berusia 21 tahun. Nah, Pang Mao ini punya profesi sebagai pro player Mobile Legends di Cina dengan username dia namanya Fat Cat. Penghasilan Pang Mao ini termasuk luar biasa guys. Dia bisa menghasilkan 1 miliar per tahun dari profesinya sebagai seorang pro player. Nah, Pang Mao ini punya pacar yang usianya lebih tua 6 tahun dari dia dan mereka LDRan. Ketika Pang Mao ini mau nyamperin pacarnya yang ada di daerah Chongqing yang jaraknya jauh banget. Nah, pacarnya pada saat itu ngejanjiin Pang Mao kalau dia ke Chongqing nanti mereka bakal tinggal serumah. Akhirnya pergilah Pang Mao ke Chongqing nyamperin pacarnya naik kereta. Nah, pas sampai Chongqing, pacarnya ini bilang ke Pang Mao buat cari tempat tinggal sendiri aja, nggak jadi tinggal serumah. Ya mau nggak mau, Pang Mao cari kos-kosan murah di daerah Chongqing. Saking murahnya, tempat tinggal yang disewa Pang Mao ini sangat kumuh dan nggak ada kamar mandinya. Pasti kalian bingung lah, Pang Mao itu kan pro player yang penghasilannya gede. Jadi guys, selama ini Pang Mao ternyata memberikan seluruh penghasilan dia buat pacarnya. Saking dia bucinnya, Pang Mao rela berkorban apapun buat pacarnya. Sampai semua penghasilan dia dikasih semua ke pacarnya. Akhirnya kehidupan Pang Mao ini bertolak belakang banget sama profesinya. Dia tinggal di kos-kosan murah, bahkan makan aja cuma bisa buat 1 kali sehari. Sedangkan pacarnya Pang Mao itu hidup mewah dari penghasilannya Pang Mao. Nah, cerita berlanjut ketika Pang Mao mau merencanakan pernikahan sama pacarnya di bulan Mei ini. Tapi naasnya guys, pacarnya Pang Mao ini malah cari-cari alasan buat putus sama Pang Mao. Setelah pengorbanan yang udah Pang Mao lakukan buat pacarnya, Pang Mao malah mau ditinggalin gitu aja. Karena hal ini akhirnya Pang Mao stres berat. Soalnya udah banyak banget kerugian selama hubungan dia sama pacarnya. Nah, karena tekanan ini akhirnya Pang Mao pergi ke sebuah jembatan besar di kota Chongqing dan dari atas jembatan dan hidupnya pun selesai. Yang lebih sedihnya adalah di saat terakhirnya Pang Mao pasang foto profil sosial medianya lagi makan McDonald. Soalnya Pang Mao nggak bisa makan McDonald selama beberapa tahun terakhir karena uangnya dihabisin sama pacarnya. Dan kisah sedihnya Pang Mao ini kesebar di sosial media di Cina dan jadi viral. Akhirnya banyak orang Cina yang berbondong-bondong taruh McDonald di sepanjang pinggir jembatan tempat Pang Mao hidup. Gimana menurut kalian tentang kisahnya Pang Mao ini? Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan jadi bucin guys. Soalnya jadi bucin bisa bawa petaka.
Nah, Dia. ada fakta baru juga kan, Heeh. yang ternyata Pang mau ngebela-belain atau si Fat Cat ini ngebela-belain ngekos di daerah yang sama, Mm-mm. enggak? Mm-mm. Dan masih nggak bisa ketemu selama setahun 2 tahun itu nggak bisa ketemu tuh kan ya memang kebangetan ya si ceweknya ya. Iya. Ya berarti ini Mang mungkin dia pindah entah dari mana gitu kan ke Heeh. si Chongqing Ke itu Chongqing kan. itu, Heeh. heeh. Terus giliran apa istilahnya ngetes gitu kan, tadi kan minta McD ternyata nggak mau, terus mau diputusin juga gitu kan. Jadi dia mengakhiri hidupnya di situ juga gitu. Oh, tapi yang aku tangkep di sini dia udah pindah ke sana gitu untuk Iya. untuk dalam waktu yang lumayan lama tinggal di sana gitu. Iya. Itu kan potensi ketemunya gampang banget gitu. Terus dia masih nggak bisa ketemu kan emang kurang ajar kan si berbagi sawahnya. Iya. Aduh, Ini blok. pelajaran banget sih, jadi jangan terlalu bucin ya. Ya kalau misalnya yang dibucinin bucin balik sih nggak masalah gitu. Masalah kan ini udah kelihatan dari awal cuman dimanfaatin dong. Aduh jangan. Bucinlah sama orang yang tepat gitu ininya Maya. Nextnya lagi. Just. Nih ya. Yes. Ini ada rangkuman versi Gerald Vincent ya. Siapa tahu ada fakta baru lagi, ceki-ceki wow. Play. Bang, bahas dan rangkum kasus Fat Cat yang lagi viral. Menarik nih. Dari kemarin banyak banget yang komen begini. Saya pikir Fat Cat apaan? Ternyata Fat Cat ini nama panggung dari streamer game terkenal di Cina. Nama aslinya Pang Mao dan dia suka main game Honor of Kings. Si Fat Cat ini anak broken home. Orang tuanya cerai. Dia hidup sendiri dan pengen buktiin kalau dia bisa sukses. Di sini saya relate. Soalnya kisah hidup saya juga mirip-mirip. Nah, bedanya dia ketemu cewek yang namanya Tanzu. Dan si cewek ini matre cuy. Fat Cat sering ngirim uang ke cewek ini. Dimodalin buat bikin toko. Bahkan Fat Cat sampai harus hemat banget hidupnya. Sehari duit dia buat makan cuma sekitar 22.000. Sisanya dikirimin ke si cewek. Udah 2 tahun dia kayak begini. Dan tiba-tiba si cewek minta putus. Ternyata cewek ini selingkuh dan mau nikah sama cowok lain. Padahal total uang yang udah dikirim ke si cewek ini sekitar 510.000 yuan atau 1,1 miliar. Bayangin aja kalau kamu jadi Fat Cat. Udah anak broken home, hidup hemat-hemat, semua dikasih ke si cewek, dia malah berkhianat dan mau nikah sama orang lain. Makanya setelah semua ini, Fat Cat mutusin untuk mengakhiri hidupnya. Dia terjun dari jembatan sungai Yangtze Chongqing. Sedih banget saya baca berita ini. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Oke, jadi aku nangkep relate kenapa dia bisa sebucin itu. Karena yang beberapa case yang aku tahu ketika anak broken home tuh dia merasa jauh dari kedua orang tuanya. Jadi orang yang terdekatnya tuh yang ya kasarnya mah bahasa sederhananya mah ya si Fat Cat nggak punya siapa-siapa lagi gitu yang mencintai dia selain si cewek ini gitu. Makanya total banget ke si cewek ini gitu. Karena kan ya kedua orang tuanya masing-masing udah sibuk dengan keluarga masing-masing gitu. Tapi salah target. Salah dapat orang. Itu- Dapat orang yang salah maksudnya. Iya, itu kalau si Fat Cat dapet cewek yang bener aja, ngerti aja, baik gitu kan. Iya. Waduh gitu. At least kalau misalnya dikasih semua gitu ya disimpenin entah buat nanti modal bareng atau gimana gitu kan. Yang ini mah nggak tahu dia habisin buat buat manjangin kaki kali tuh, kakinya panjang banget kan, tolonglah. Kita ke nextnya. Just. Ninya. Yes. Nextnya ada postingan dari ST820 ya. Disclaimer memang belum tahu kebenarannya, tapi sini ada caption toko bunga Tantruch pacar Fat Cat ditutup polisi China katanya. Ini toko bunga yang dibeliin pakai modal dari Fat Cat ya, ciki-ciki wow. Play. Aku nggak ngerti bahasanya. Tapi penjelasan dari penguploadnya seperti itu. Dan memang gila banget menurutku ya pacaran zaman sekarang ya. Iya. Minta modal usaha. Tolonglah. Kalau udah nikah mah ya udahlah gitu kan, ini masih pacaran coy. Iya, minta modal usaha, memanfaatkan ya udah tahu si Fat Cat ya mungkin polos cinta pertamanya, balik lagi dia broken home, nggak ada pegangan hidup ibaratnya gitu kan. Tolonglah ya Tanju tolonglah. Kita kasih nextnya. Nextnya ini ada update kondisi jembatan di sana ya, ceki-ceki wow. Play. Audionya di mute, bisa kita lihat nih dari semua kalangan, semua warga yang lewat, ya bunga, ya McD, ya makanan, ya rokok. Sampai ada banyak yang bikinin mural. Karena sebegitunya gila ini di hate sama internasional lagi, bukannya nasional gitu kan. Si
Tanju memang kurang ajar ya. Kita kasih nextnya. Just. Nextnya nih Nyo, kita tutup kasus Fat Cat dengan dibuatin AI oleh para netizen nih ya. Seekor kucing gemoy gitu yang sedih saat menatap McD gitu. Aku jadi sedih ngeliatnya. Iya sama. Dan di slide berikutnya itu ada capturean chat terakhirnya yang Chatnya tadi gitu ya. Saya ingin makan McD hari ini, makanlah. Tapi aku sudah memberi semua uangku, bisa belikan untukmu. Jika tidak punya uang, pergi bekerja lebih banyak. Aku harus keluar dengan temanku. Tuh ada tambahannya. Aku harus keluar dengan temanku dan ngasih titik doang. Itu chat terakhir in game. Iya in game lagi kan. Tanju. Aduh. Ya Allah. Blok liar aku mah ya. Jadi kayak apa ya, dibikin mainan doang kayaknya emang ya, karena ya selayaknya pacaran gimana sih, teleponan gitu kan. Iya. Ini in game loh. In game tolonglah. Even ketemuan aja sulit. Padahal tadi dari info yang kita udah dapat itu kan dibilang katanya Fat Cat sudah sampai ngebela-belain ngekos di sana. Iya. Yang makanya dia bisa, mohon maaf gitu kan, mengakhiri hidupnya juga di jembatan yang terletak di sana. Itu kan masih ibaratnya satu kabupaten lah ya, satu kelurahan, satu kabupaten kali ya. Iya. Tinggal ketemu emang dasar kagak mau lu Tanju blok. Bahkan pas waktu chat ini aja Mang, itu foto profilnya udah yang itu loh. Ya makanya ya, ceweknya chat terakhir. Iya, maksudnya ceweknya kalau misalnya dia ngerti kan, anggaplah kalau memang tidak bermaksud, harusnya dia lihat foto profilnya kayak gitu kan, harusnya oh dia pengen McD banget nih gitu kan, harusnya kan. Enggak, kalau emang lu ngerti mah dari awal juga udah, kamu ngapain sih transfer aku, enggak minta tagihan, minta modal usaha, itu udah paling ultimate Nyo. Pacaran minta beliin jajan masih oke. Minta modal usaha Nyo. Minta modal usaha, sewain ruko, modalin toko bunga, tolong lah, itu udah paling blok liar aku mah ya. Ya semoga Fat Cat tenang di sana ya. Balik lagi kan dia minta McD ke satu cewek yang gak menghargai dia, tapi sekarang puluhan, ratusan, ribuan wanita, bahkan orang-orang lain juga memberikan makanan di jembatan itu gitu kan. Fat Cat. Tanju goblok. Kita ke next ya. Just. Nih ya, bergeser dari Fat Cat ke konten kreator juga, tapi ini konten kreator asal Korea, Jia kalau nggak salah, yang katanya waktu makan, dia ke Indonesia gitu kan, makan di sebuah tempat makan, katanya digodain bapak-bapak, dan si bapak ini katanya minta mampir ke hotel cewek. Konten kreator tersebut coba kita lihat nih. Ini sih di TikTok beberapa viral ya, belum terlalu banyak, tapi ini yang paling jos nih menurutku dari konten kreator Ardiawan Halia Ceki wow. Play. Mampir ke hotel aku boleh? Asli ini bapak lagi viral banget, Pak botak satu ini. Jadi ini adalah orang Korea namanya Jia. Dia ini lagi travel ke Indonesia. Ya jadi dia muter-muter lah gitu. Nah terus dia tuh lagi di Sulawesi nih sekarang setahu gua nih. Nah terus dia itu di tempat makan ketemu sama bapak-bapak inisial A, orang Kendari. Jadi awalnya si Jia ini duduk di bangku yang berbeda. Udah itu si bapak ini ngajakin duduk sini aja gabung. Nah akhirnya gabunglah mereka satu meja gitu kan. Terus bapak ini bilang mampir ke hotel aku boleh? Sama di sini. Besok balik ke Kendari. Besok. Kapan? Mampir ke hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh? Tapi jam 2 kurang. Tapi kita jangan suzon ya. Mungkin maksud bapak ini baik loh. Mungkin maksudnya ke hotel tuh mau ngasih oleh-oleh gitu. Atau mau ngajak nonton YouTube bareng ini itu. Jangan mikir enggak dulu. Kan orang Indonesia katanya ramah kan ya. Mungkin bapak ini adalah representasi orang Indonesia nih, dilihat oleh orang internasional, orang Korea. Ini representasi yang baik loh, ngajakin ke hotel gitu ya. Mantap Pak, sangat sopan Pak. Sangat sopan Bapak. Bapak udah bikin orang Indonesia nih semua bangga sama Bapak. Mantap bos, Anda sudah bikin bangga Indonesia. Mantap Om Botak. Dicari sama satu Indonesia nih ya. Tapi kan balik lagi, nggak boleh negatif thinking dulu kan ya. Mungkin si bapak ini ternyata pemilik hotelnya atau kayak gimana. Cuman biar lebih enak, kita lihat dulu video yang diposting sama Jiahnya langsung meluncur. Nih Jia ngeposting langsung videonya nih. Captionnya, apakah aku harus lanjut traveling di Indonesia? Jia ini konten kreator asal Korea yang lagi seneng traveling di Indonesia nih. Mas Abu, Mas lagi konten Mas.
Nih, captionnya aku yakin gak semua orang Indonesia begini, yang menurutku nggak sopan. Oke. Aku shock banget. Dianya sendiri ya yang mengetik kayak gini ya. Orang baru aku kenal minta mampir ke hotel. Ini kan cuma nih ke akun YouTube-nya aja ya. Di sini aku cuma mau nunjukin ini ya doang nih. Dia pun merasa risih dengan bapak ini kan. Si orangnya langsung gitu kan. Kan kalau misalkan ngapain repot-repot sih orangnya aja nggak risih. Nah, ini orangnya aja risih gitu kan. Ke YouTube-nya Nyo. Cus. Nih Nyo, dari sini dari menit 4:09 ceki wow. Play. Jadi Seorang masuk. Mereka terus menatapku katanya ya. Nanya live. bukan live, hanya reken. Asli sini ya? Manado asli? Saya dari Korea. Hah? Dari Korea. Oh, Korea. Traveling. Ya. Asli mana tuh? Asli Kendari. 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 Oh. Gabung sini gabung. Boleh? Boleh gabung sini? Boleh rekam juga? Mukbang. Boleh. Nah, di sini apa ya? Dianya mau diajakin gabung gitu. Iya. Ya mungkin maksud dia tuh biar dapat rekaman juga bahwa dia berinteraksi dengan orang lokal gitu kan. Duh, lanjut lagi. Play. Oh, pakai ini tiga tadi satu. Oke. Masih panas. Nanti saya akan ke Bunaken. Bikin gabung tapi diem-diem baik. Silakan. Untuk bisnis. Nginap di mana? Nginap di mana? Dekat sini. Aku di Swiss. Sisbel. Swiss Bell. Hotelnya Sendiri? bagus. Ya. Sendiri kesini? Enggak. Ya. Sendiri? Enggak ada teman. Enggak teman. Oh. Saya akan cari teman baru. Oh, aku teman baru. Ya. Kenalan. Oh. Nah, ini nih nggak usah padahal lagi makan Iya. gitu kan. Tuh, Nggak mesti harus salaman gitu. Albert. Albert. Alex. Albert. Nama saya Cia. Oh, Cia. Siap. Ayo. Bisa makan? Iya. Ini Burenepon. Burenepon. Saya dengar ini makanan khas Manado. Oh. Iya. Berapa lama di sini? Besok balik ke Kendari. Besok. Kapan? Mampir ke hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh? Tapi jam 2 pulau ke Bunaken. Jam 2 ada pulau umum. Iya. Iya. Satu bir aja. Oh, bisa. No. Udah. Kan teman. Saya pesan dulu lagi ya. Udah. Udah. Goreng. Saya pesan banyak. Oh, ya apa-apa. Saya juga pesan banyak. Wah. Masih. Ini boleh. Oh iya. Oh, ini. Nah, ini astaga. Ini kita cepet. Itu. Instagram. Instagram. Ada Instagram? Saya juga ada. Iya. Iya. Ih. Sabar. Ya, sering-sering. Bali udah. Bali minggu depan. Wah. Ikut dong. Ikut ke Bali. Ke Toraja sudah? Toraja? Oh, belum. 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 Ke negeri di atas awan. Awan? Gunung. Oh. Awannya di bawah. Jadi bisa dipegang. Wah, di Toraja? Toraja. Dekat Makassar kan? Nah, Oh. naik bus ke sana dari Makassar.
아, 끈다리. saya tahu. Split sini. Sabar ya, sabar. Kita harus berpositif thinking. Ya, tapi Kapan? Aduh, Abu. hanya impian saya. Ayo pergi, boleh. Ayo boleh. Boleh. Kapan? Ayo. Kapan? Besok pulang ke Manado, Kendari. Kendari. Ikut. Balik. Ikut. Boleh. Tapi besok ke Bunaken. Bunaken 3 hari. Oh ketemu Megawati ya? Mega. Nah, ini kita skip aja. Nih, aku mau nunjukin momen ini nih. Cuna. Nah, ini. Boleh. Ya. Tuh, datang. Kan itu sendok habis. Enggak. enggak. Mau nyicip doang. Nah, ini kan dipercepat sama dia. Nah, ini nih. Wah. Mantap. Orang baik. Bisnis. Makan. Mau disuapin katanya. Iya, aku kalau jadi dia juga udah risih banget. Nah, kan dia warga Korea yang mungkin sedikit banyak terus. sedikit tahu gitu tentang Indonesia Nagri selesai sampai sini. Ini Pak. Jadi mungkin yang dia tahu ya warga Indonesia ramah-ramah ini bentuk keramahannya gitu, kurang lebih seperti ini gitu. Dan di komen-komennya kalau kita scroll itu udah ada 2.700 komen yang ya tahu sendirilah Nyanyo. Iya, aku gemes banget dari tadi kayak dia ngintip-ngintip HP Ya, terus mungkin- kayak mau swap. Ya mungkin ini balik lagi kita harus berpositif thinking gitu. Ya Mungkin Allah. bapaknya mencoba untuk ramah, ngajakin nawarin "Oh, nanti ke hotel aku boleh gitu ya. Mungkin punya kerja sama bisnis atau kayak gimana gitu. Mungkin memang bingung nyari positifnya atau kayak gimana. Ya mungkin Tante People bisa memberikan sisi positifnya kira-kira kalau kita mau berpositif thinking gitu. Nggak bisa aku positif Nggak bisa thinking lah ya. begini mah. Serama-ramanya juga kayaknya nggak apa ya istilahnya. Sebegininya gitu. Iya, ya. sampai kayak mau nyuapin lah. Baru kenal loh, baru ketemu. Ya gak tau lah. Ah, Kelanjutannya belum ada, nanti kita update kalau ada kelanjutannya. Yang jelas netizen lagi mencari ya, para netizen sedang mencari bapak-bapak ini gitu. Jadi buat Jia jangan kapok-kapok ya traveling di Indonesia ya Iya, gitu. nggak semua orang Indonesia kayak gitu. Karena balik lagi tadi di TikToknya dia sendiri yang menanyakan kan, Iya. apakah semuanya seperti ini? Tidak Enggak. sepertinya ya. Kita lanjut ke setting seperti show. Jujur. Jus. Ya. Yes. Setting kita kali ini ada 3. 3. Yang pertama kita buka dari Koso. Gue Gua lebih lebih penasaran penasaran. kenapa mereka bisa milih Firdaus karena track record sebelumnya yang wadidaw, katanya juga Menak, perwakilan Menak ya, lebih membela RT-nya yaitu Menak atau Menagi. Kalau kemarin diceritain sama Firdaus kan, dia orang pertama yang dikabarin gitu dan dia nggak pakai pikir panjang langsung membela adik-adik mahasiswa itu. Ya gitu karena lah. mungkin satu ini kan satu Solidaritas satu Iya. daerah juga, dan menurutku memang mantap gitu, dia turun langsung gitu nggak pakai babi bu. Next Spido Dodol Lungu. Numpang lapangnya kakak, makasih ya Nyomang dari kemarin udah angkat isu penting ini. Yes. Sayangnya masih banyak kejadian semacam ini. Setuju sama Firdaus kalau ini harus jadi pembelajaran. Memang beribadah harus ada regulasi, tapi jangan runcing ke minoritas doang dong. Katanya perasaan ibadah di rumah itu sering dilakuin deh, apalagi cuma 15 orang ya. Bersyukur aku kalau ada ibadah di rumah aman-aman aja walaupun minoritas dan jumlahnya lumayan banyak ya. Begitu juga kalau tetangga agama mayoritas ibadah di rumah juga aku santai aja. Yes. Bahkan kalau mobil nggak bisa masuk karena ketutup kendaraan mereka ya diparkir yang jauh dulu sampai mereka bubar. Tuh. Apa sih sampai sampai bawa-bawa sajam ya, kan mereka lagi melakukan tindakan kayak mereka lagi melakukan tindakan kriminal aja. Aduh Saninata. Ada Daus acara meluk bini pakai dijelasin Iya, ke media, iya, kagak iya, usah iya. kali. Iya, BTW iya. Daus kali ini keren sih. Salva sama Bolu yang main-main sendiri dan akhirnya capek sendiri terus Terus bobo. bobo. Ada Mas Abu. Kangen ya, dia. udah lama gak syuting. Kan ya, salam sayang buat kalian semua. Oke, next Tuan Nugroho. Malam Kak Saninata numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Tepuk tangan deh buat Pak RT Diding yang melarang agama Kristen Katolik beribadah. Pak RT Diding ini nggak belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Pak RT Diding krononya block to the law. Next ya. Nextnya dari Bro Bolin. Halo Nyomang.
Ini baru the best ente Firdaus. Kawal terus. terus jangan kasih ampun. Berita terakhir kok lucu-lucu. Kok lucu nggak ada larangan beribadah tapi harus beretika. Terus kami harus lapor dulu RT RW kalau mau berdoa kecil seperti doa rosario, tahlilan atau pengajian. Aneh benar, pengen tak ajak ngopi dikit tuh orang. Sabar, BTW Mang. Anabul beranak kebanyakan two shadow dan satu abu jadi dinamain Abu Junior. Mantap. Stay santuy semuanya yang mampir atau ngajak tuh orang ngopi dipersilakan. Nextnya dari Mazuino Valia. Masih terasa indahnya pertakjilan dirusak dengan kejadian ini. Semoga Pak Firdaus selalu begini. Betul. Yes. Satya Kelana ikutin burung bro. Saya pikir RT dan warga sekitar merasa marah itu karena TKP terjadi di kosan cewek dan di sana hadir juga cowok-cowok yang datang, jadi warganya mengira takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti apalagi tempatnya terlihat sepi dan hening, makanya warga curiga dan marah. Namun apapun itu tetap dua-duanya salah sih, yang satu nggak izin ke pihak RT. Kalau ada acara doa, satunya lagi pihak RT dan warganya merasa tidak dihargai oleh mereka, maka terjadilah ini. Yuki Kuran. Gue jamin mereka para perusuh itu pasti wannabe Adika Pandu ingin numpang lapaknya. Kok gue Herman update masalah kejadian kericuan kok agak berat ya, sebelah dan berujung damai ya. Oke, gue juga curiga begini Nyomang, apa jangan-jangan Pare Luciawati kayak ikut numpang lapak untuk Satya karena sorry nih ya, saya secara pribadi agak tersentil sama komennya. Kak saya dulu Katolik, alhamdulillah sekarang sudah login. Saya login karena Islam memang seindah itu. Please jangan bilang mereka. Sabar, ini jadi apa namanya? Jadi perdebatan ya, sabar. Stevin Darti, halo Nyomang, Abu, oke. Cuma satu pertanyaanku di mana? Oke. Nah, ini lanjut lagi. Kelasnya dari Kevin Kristo Deus. Marcelino Set, negara lucu, mantap Daus. Memang di ajaran Katolik doa rosario itu adalah doa yang didaraskan dan paling ditakuti. Oke. Mungkin Mbak. Habis. Terima kasih kepada para sultan satunya sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu dan Bolu dan juga Pakun yang lagi boboan. Dua tapi makak cabut dulu dan ciao.